Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, bertemu kembali dengan saya Romanas Prasetyo, masih dalam rangkaian tutorial mengenai Excel dengan menggunakan VBA, pivot table maupun fitur-fitur Excel yang lain. Terkadang saya membuat satu tutorial mengenai Excel yang berupa tips ataupun trik ataukah membedah satu function tertentu, tetapi pada tutorial kali ini saya akan balik lagi ke kebiasaan saya awal ya, yaitu membantu seorang rekan yang menanyakan terkait kasus yang dihadapi dengan Excel ya. Kasusnya seperti ini di zaman pandemi begini nih ya. Mungkin nanti saat beberapa tahun lagi saya menonton video tutorial ini dan pandeminya mudah-mudahan sudah segera berakhir, saya jadi ingat akan saya sebutkan tanggal kapan saya merekamnya. Jadi sekarang tanggal 26 September 2020, masih masa pandemi. Dan di masa pandemi ini biasanya banyak sekali instansi-instansi yang membuat satu aplikasi yang digunakan untuk memantau para pegawainya, dalam artian memantau kesehatan para pegawainya. Nah, ada beberapa instansi yang menerapkan pegawainya agar selalu absen dengan aplikasi tersebut, di mana setiap harinya ada satu PIC, ada orang tertentu yang ditugasi untuk meriksa siapa saja yang belum absen. Nah, ya, berhubung aplikasinya Android dan yang bisa didownload hanyalah orang yang sudah absen, sehingga orang tersebut atau pihak tersebut akan mengalami kesulitan untuk mencari siapa yang belum absen terkait aplikasi pemantauan kesehatan dalam hubungan dengan coronavirus ini ya. Jadi jadinya ya satu-satu. Jadi misal seperti ini, rekan kita ini mempunyai satu aplikasi dan di-download, kemudian namanya sudah absen dengan aplikasi yang bawanya tadi, aplikasi X lah saya bilang. Beliau download dan nama yang sudah absen seperti ini. Misalnya hanya ada 2 dari jajaran. Analogikan saja, misalnya di sini saya punya sebuah nama siswa ya, atau nama pegawai lah, saya ganti saja di sini dengan pegawai. Jadi situasinya atau permasalahannya ada seperti ini. Ini adalah nama pegawai standarnya, yaitu ada, misalnya dalam kantor tersebut ada 9 orang. Jadi mungkin pada kenyataannya lebih ya, bisa ratusan pegawai ya. Jadi yang absen baru misalnya 3 orang, misalnya hanya Heru, kemudian Makro, kemudian BI lah misalnya. Jadi analogikan saja, ini adalah nama-nama pegawainya, ini adalah nama pegawai yang sudah absen. Nah, yang diinginkan adalah gimana ya caranya biar saya tinggal kopas saja data hasil downloadan tersebut, namanya saya kopas, kemudian nanti akan muncul di sini jajaran nama yang belum absen terkait absensi kesehatan atau aplikasi kesehatan yang ada di kantornya itu ya. Oke, jadi saya akan memecahkan ini dengan 2 cara. Yang pertama, mungkin buat di luar sana, buat rekan-rekan yang menggemari formula Excel ya, silahkan saja menggunakan formula Excel ya, tapi saya cenderung menggunakan fitur yang baru di Excel. Saya juga berlatih juga di sini dengan menggunakan fitur yang baru ini ya. Jadi jika ini adalah nama pegawai yang terdaftar di kantor tersebut dan ini adalah namanya absen, nanti kita bisa mengambil siapa saja yang belum absen di sini ya. Caranya yang pertama, yang pertama, pada tutorial pertama ini akan saya jelaskan bagaimana saya menyelesaikan ini dengan Power Query. Jadi karena Power Query mewajibkan kita menggunakan format table, jadi ini saya copy saja dulu ya. Klik seperti ini, sheetnya saya copy dengan nama pegawai dan nama yang sudah absen tetap. Jadi ini saya klik dan blok, kemudian saya klik pada tab home, kemudian klik pada format as table, saya pilih saja dengan warna biru ini, my table header tentang, saya klik OK. Kemudian saya lanjutkan juga dengan tabel yang kedua, home, kemudian format as table yang warna oranye lah, my table header tentang, saya klik OK. Kemudian langkah kita kedua adalah memasukkan kedua tabel ini ke dalam Power Query kita. Caranya sederhana, kita klik pada tabel tersebut, kemudian kita klik pada tab data, klik pada tabel from table orange seperti ini. Kemudian kita tidak akan melakukan apapun dengan data kita, biarkan terload dulu. Oke, sudah terload, kita klik close and load to, kemudian kita klik pada only create connection, kita klik OK. Kita lakukan hal yang sama dengan tabel yang satunya. Klik pada
tabelnya kita klik dulu, kemudian klik pada tab data, kemudian klik pada from table orange di sini ya, get and transform, kemudian klik pada from table orange, kemudian kita klik close and load to only create connection, saya klik OK. Oke, jadi di sini kita akan mempunyai dua buah tabel di Power Query kita ya, tabel 6 dan tabel 5. Tabel 6 adalah tabel pertama kita tadi, tabel 5 adalah tabel yang standar pegawainya. Oke, kemudian kita klik saja untuk tabel 5 ini, salah satu saja, monggo saja, boleh saja. Kita klik pada edit ya, kemudian kita klik pada merge query ya, kita tunggu terload dulu. Oke, sudah terload. Klik pada merge query, kemudian merge query as new. Kita buat query baru saja di sini ya. Kita load untuk tabel yang tadi, tabel nomor 6. Kita klik pada nama pegawai dan nama yang absen seperti ini. Kemudian klik pada join kain di sini. Pilih pada left anti atau row only in the first ya. Kita klik, kemudian kita klik OK. Kita akan mempunyai satu tabel query yang baru dengan nama merge di sini ya. Kita namai misalnya di sini final ya, atau yang belum absen ini ya. Kita klik enter, kemudian jika kita amati ini adalah hasil yang akan kita harapkan. Jadi ini adalah nama-nama yang ada di kantor tersebut yang belum melakukan absen. Jadi ini tidak kita perlukan. Kita klik kanan saja, kemudian remove, dan kita klik close and load to. Kita klik pada table di sini, klik pada existing worksheet, kita jejerkan saja di sini hasilnya. Kita klik OK, dan hasilnya muncul, dan ini adalah nama dari pegawai yang belum melakukan absen ya. Jadi semisal nanti ini adalah, kita coba cek ya, Heru sudah ada, kemudian makro sudah absen ya, kemudian BI sudah absen. Jadi sini yang belum adalah si Monas, si Excel, si VBA, si DAX, si Power, dan si Query yang belum absen. Misal ini datanya bertambah dan kita mengcopy dan paste lagi data yang ada di sini ya, kita tambahkan misalnya si Power dia masuk seperti ini, absen ya dia, kemudian si VBA dia juga ikut absen ya. Kita tinggal klik refresh saja di sini, data refresh, jadi udah berkurang ya yang nama pegawai yang belum absen. Kita bisa rename saja di sini dengan nama pegawai yang belum absen. Oke, sederhana ya. Misal berjalannya waktu si Monas absen ini, Monas, kemudian si Excel juga absen. Kita tinggal klik data dan refresh saja. Jadi deh aplikasi kita ya. Jadi segampang itu, semudah itu menggunakan Power Query dengan sedikit triks dan sedikit ya olah-olah data sedikit. Nah, kita bisa manfaatkan Power Query untuk otomatisasi atau mengecek siapa sih nama pegawai yang belum absen di satu aplikasi, dan bisa kita bandingkan berdasarkan namanya ataupun NIP-nya ataupun acuan yang lain lah. Monggo saja dimainkan kreativitasnya. Baik, demikian tutorial kali ini ya kawan-kawan mengenai bagaimana cara mencari nama pegawai yang belum absen atau nama siswa yang belum absen. Sama saja analoginya. Mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan diulang jika memang belum paham mengenai video tutorial saya ini. Untuk kritikan, masukan, dan ucapan silahkan ditulis di bawah di bawah kolom komentar saya ya. Boleh potan jadinya ngomongnya. Oke, bertemu kembali dengan saya Rumanas Prasetyo masih dalam rangkaian tutorial yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.